Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ada di Lab Diplomasi, menjadi tempat praktik bagi anak-anak AI. Lab Diplomasi sendiri di UPN Veteran Jakarta sedang mengalami perombakan dan insya Allah akan menjadi salah satu lab yang sangat fenomenal di Indonesia. Nah, di sini ada pikir ini menjadi program kerja kita, artinya program pemikiran sistem kerja di UPN, jadi sangat komprehensif. Nah, kita bicara tentang poros maritim. Nah, poros maritim ini didesain oleh Pak Jokowi ketika beliau menjadi Presiden Indonesia tahun 2014. Dan visi misi beliau tercantum dalam halaman 6 dan 12 bahwa visi misi Pak Jokowi mendesain Indonesia sebagai negara yang berbasis maritim. Di sana ada 3 poin tentang berbicara tentang maritim. Kemudian diturunkan kembali menjadi nawacita, undang-undang kelautan, kemudian adanya bakamla, kemudian muncul peraturan lain yang berhubungan dengan poros maritim itu sendiri. Nah, poros maritim ini memiliki 5 domain. Yang pertama adalah sumber daya manusia dan sumber daya alam, kemudian infrastruktur, kemudian pertahanan dan keamanan, diplomasi, dan budaya maritim. Nah, 5 poin inilah yang menjadi domain dari poros maritim itu sendiri. Namun yang menjadi pertanyaan buat kita adalah dari mana poros maritim ini terjadi. Nah, menurut saya ada 3 faktor yang kemudian mempengaruhi kenapa poros maritim ini bisa ada. Yang pertama adalah faktor ideologis. Kenapa faktor ideologis? Karena memang ketika didesain politik luar negeri poros maritim ini, Pak Jokowi tentunya tidak lepas dari masa lalu beliau, di mana Soekarno sejak zaman dahulu telah mendesain Indonesia sebagai negara bahari. Konsekuensi itulah yang kemudian Indonesia dimaknai sebagai negara maritim, negara yang luas, yang terdiri atas 17.000 pulau, kemudian tentunya akan menghasilkan banyak devisa negara. Sehingga Pak Jokowi paham betul bahwa ini adalah sebuah peluang buat Indonesia untuk bisa menjadi negara yang besar. Kemudian banyaknya peristiwa-peristiwa yang didesain oleh beberapa negara untuk membangun maritim juga barangkali menjadi desain kenapa kemudian poros maritim itu ada. Fenomena ideologis ini atau faktor ideologis ini tidak lepas juga dari kebutuhan partai politik sebagai desain baru dalam politik luar negeri. PDIP yang juga menjadi bagian dari sejarah Soekarno tentunya akan memberikan sumbangsi pemikiran terhadap pemikiran politik luar negeri Pak Jokowi. Trisakti Soekarno, kemudian pemikiran Pancasila ini menjadi bagian dari desain pemikiran politik luar negeri yang berbasis pada negara maritim. Yang kedua adalah faktor geopolitis. Ini tidak lepas dari sesuatu yang bersifat ancaman terhadap Indonesia. Geopolitik yang strukturnya Indonesia terdiri atas lingkungan laut yang terpisah-pisah tentunya akan mengancam stabilitas nasional. Oleh sebab itu, keamanan geopolitik baik bicara tentang keamanan tradisional maupun non tradisional ini menjadi bagian dari faktor menurut saya kebijakan poros maritim itu dibangun. Keamanan maritim seperti yang bersifat konfliktual ini menjadi bagian ancaman geopolitik Indonesia. Rivalitas dengan Malaysia, rivalitas Singapura, kemudian konflik dengan beberapa negara lain, batas laut dan seterusnya, ini menjadi bagian dari ancaman geopolitik buat Indonesia yang harus dikelola. Oleh sebab itu, kalau ini tidak dikelola, tentunya akan menghancurkan atau merusak hubungan bilateral atau bahkan regional di kawasan stabilitas ASEAN. Kemudian faktor yang berpengaruh itu tentunya ini juga tidak lepas dari keamanan non-tradisional. Peredaran narkoba yang terjadi sekitar 80% berada di laut ini membuktikan bahwa laut memiliki dinamika peluang sebagai tempat basis mobilisasi narkoba yang sangat luar biasa. Belum kita bicara peredaran senjata, kemudian belum kita bicara tentang pengungsi, kemudian belum kita bicara tentang pencurian ikan dan seterusnya. Ini menjadi bagian dari ancaman geopolitik. Yang ketiga adalah faktor eksternal. Faktor eksternal ini kita bicara tentang
majunya Cina menjadi negara yang luar biasa, sehingga Indonesia harus berkompetisi dengan beberapa negara lain. Cina mendesain dirinya sebagai negara yang konfrontatif dengan mendesain pemikiran politik Belt Road Initiative. Oleh sebab itu, kerjasama Indonesia dengan Cina yang cukup luar biasa dan cukup signifikan membuat faktor geopolitik maritim ini menjadi domain Indonesia. Tetapi menjadi catatan buat kita adalah ketika periode kedua ini, Pak Jokowi sama sekali tidak menyinggung terkait tentang poros maritim dunia ini. Entah ini dilupakan atau bagaimana, tetapi kelanjutannya sepertinya sudah mulai kabur. Nah, apalagi misalkan kita dengar Kementerian KKP yang dikena korupsi, ini menjadi bagian dari bagaimana sebenarnya desain poros maritim ini. Nah, menurut saya ada beberapa tantangan yang berhubungan dengan poros maritim ini. Yang pertama adalah Indonesia mendesain dirinya sebagai negara poros maritim. Sementara kita belum mendefinisikan poros ini dalam konteks apa. Pertama, poros itu selalu menjadi titik. Nah, Indonesia diukur dari mana ketika dia menjadi titik poros? Itu yang pertama. Yang kedua adalah Indonesia siapa yang mengakui dia sebagai poros. Nah, ini yang menjadi problem penting. Yang ketiga adalah Indonesia seharusnya menjadi poros dulu di level regional, baru dia bisa menjadi poros maritim di level global. Nah, sedangkan desain politik luar negeri Indonesia adalah berbasis middle power. Middle power adalah konteksnya itu kekuasaan regional, sementara desain politik luar negeri ini berbasis global. Nah, Indonesia mencoba memperlebar desain politik luar negerinya dengan keterlibatan di Indo-Pasifik. Nah, ini bagaimana lagi? Tantangan-tantangan regional ini menjadi bagian dari pemikiran politik luar negeri Indonesia. Apakah menjadi bagian dari poros maritim itu? Ataukah Indonesia justru membuka peluang baru untuk konfliktual, memperlebar konfliktual antara beberapa negara besar di Laut Cina Selatan yang kemudian dipindahkan di Indo-Pasifik. Kebijakan Indo-Pasifik ini yang juga katanya menjadi bagian dari poros maritim, termasuk IORA, apakah ini akan menjadi ruang baru bagi konfliktual itu? Justru mempersulit Indonesia mencapai poros maritim. Nah, inilah yang menjadi tanda tanya masalah dalam pemikiran politik luar negeri poros maritim. Selain masalah anggaran, selain masalah koordinasi, selain masalah selain masalah desain politik luar negeri yang jelas, kemudian masalah keterlibatan koordinasinya ini penting dalam level eksternal. Oleh sebab itu, pemikiran politik luar negeri poros maritim akan sangat baik ketika dia memiliki desain dan ukuran yang signifikan. Demikian tentang poros maritim, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.